terkait dengan jaga konsistensi. Nah, terkait jaga konsistensi, ini ada yang saya buat contoh itu yang namanya Rehan. Dia itu telat, gampang telat. Tadi pun juga telat Bapak Ibu ternyata. Tadi Rehan masih 10. Nah, Bapak Ibu coba misalkan ini Bapak Ibu agak Rehan lah. Tidur malam jam 11, jam 12, jam 2 malam, 3 malam, hari keempat lebih pagi lagi. Itu rencana tidur kita buat seperti apa Bapak Ibu ya? Cocok. Mungkin setengah jam 9 Bapak Ibu ya, kita isi jam 9. Nah, terkait itu nanti akan kita bahas. Nah, terkait paksaan dan kesadaran. Jaga konsistensi. Contoh misalkan yang di video kemarin itu sempat viral si komika siapa namanya ya? Siapa di komika? Jadi ada komika dia buat short reels di TikTok, buat video di TikTok itu dia ngomong mau berangkat sholat, jalan ya, mau sholat dulu ya, mau sholat. Nah, ketika mau masuk ke musola itu, ibunya ngomong, "Leh sholat." Dengan tatap muka seperti itu ternyata dia tersinggung si anak itu. Dia sudah ingin sholat, ibunya ngomong, "Leh, supaya kamu udah sholat." Gitu. Contohnya seperti itulah. Dia tersinggung ya, ada janji. Itu cuma video singkat beberapa detik seperti itu sudah viral. Nah itu sangat relevan dengan ini. Ketika kita ingin sesuatu, lebih baik tidak seperti itu orang tua. Lebih tepatnya bertanya, "Sudah sholat apa belum?" Nah, bisa dijawab, "Iya sudah." Jangan seperti kayak seolah-olah itu anak tidak punya niatan seperti itu. Jadi anak mungkin tersinggung seperti itu. Nah, konsistensi juga terkait dengan konsistensi. Ini yang saya jelaskan terkait ini lari. Dia mau ikut lari, dia mau ikut lomba lari, dan program untuk belajar lari itu, aku mau lari sehari 10 kilo. Oke, satu hari itu bisa 10 kilo. 2 hari, hari kedua bisa. Nah, hari ketiga tidak bisa. Hari selanjutnya terus menurun, akhirnya hari ke-10 dan selanjutnya belas. Karena apa? Ini yang namanya dinosaurus ini sebenarnya di jurus kedua itu jelaskan. Jadi otak itu ada tiga elemen. Ada neokortex, limbik, dan juga reptilian brain. Reptilian brain yang biasa disebut dinosaurus ini untuk supaya kita melihat dan mudah ketika diajarkan fasilitasnya. Jadi ketika ada yang namanya kesulitan, ini yang muncul pasti akan reptilian brain, yaitu dinosaurusnya. Jadi mungkin ketika kita melakukan aktivitas belajar latihan lari yang pertama 10 kilo, karena kita sudah karena si A ini belum pernah lari sebelumnya, akan merasa muak, akan merasa kesulitan, kaget. Padahal hari ketiga, 4 ini jarak-jaraknya ya badan. Kan jarak badan akhirnya besoknya turun. Nah, lebih baik seperti ini. Ketika kita mulai latihan untuk menjaga konsistensi, kita akan turunkan saja standarnya. Turunkan saja standarnya seperti misal anak yang telat itu. Jangan kita buat misalkan tidur kemalaman. Jangan kita suruh untuk tidurnya terlalu sore untuk awal-awal hari pertama. Jadi mungkin jam 12 malam, boleh jam 12 malam hari pertama. Nanti hari berikutnya semakin sore akan, dan hari-hari yang belakang akan semakin normal seperti itu. Ini target ya standar tapi di bawah, maksudnya di bawah standar targetnya. Dan ada beberapa hari akan targetnya melebihi target. Karena kenapa? Senang ada hari-hari yang ke-6, ke-7 dan seterusnya ini sudah mulai terbiasa. Akan otomatis untuk mereka targetnya sendiri. Nah ini yang namanya dinosaurus ini akan kalah dengan yang namanya neokortex dan limbik tadi. Dan akhirnya target akan lebih tinggi seperti itu. Nah, yang benar, yang tadi yang kita obrolkan di awal, ini ada beberapa
contoh kasus tidurnya si Rehan tadi yang hari pertama ini jam setengah 1, hari kedua jam 2 dan seterusnya. Nah, untuk rencana tidur supaya tidak membebani si Rehan dan juga untuk menjaga konsistensinya terkait dengan paksaan dan kesadaran tadi, kita buat sebagai berikut. Kita buat yang hari pertama ini tidak usah terlalu malam targetnya, jam 12, karena hari biasa sudah biasa tidur malam. Target jam 12 ya, ternyata jam 11 lebih 30 sudah tidur bagus. Yang hari kedua target diturunkan lagi setengah jam dan seterusnya sampai akhirnya jam 21 sudah ditargetkan tidur, dan akan seterusnya diharapkan karena sudah terbiasa akan tidur tepat waktu seperti itu. Nah, untuk yang jaga konsistensi sangat singkat seperti ini dan kita sudah selesai seperti itu. Ini beberapa contoh yang saya juga kita praktek-praktekkan untuk siswa tadi. Nah, mungkin ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang mau bertanya atau ingin menambahkan atau ingin mengkritik atau seperti apa, monggo bisa. Monggo ada mungkin yang mau bertanya. Oh ya, Pak Ferry, monggo Pak Ferry. Bisa ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit bertanya Pak Tama, kaitannya dengan jurus yang pertama. Tadi kan dengan menerapkan asesmen reaksi ya Pak ya. Iya. Itu dengan pelaksanaannya itu ada tantangan atau mungkin hambatan ketika disampaikan ke siswa, hambatannya apa atau mungkin tantangannya apa ketika disampaikan, terus hasilnya tadi apakah semua sudah sesuai dengan perhitungannya istilahnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Jadi tadi pertanyaannya apakah ada tantangan atau hambatan, terus apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, begitu Bang ya. Jadi untuk tantangannya sebenarnya kejujuran dari siswa dalam mengisi tes atau angket tersebut. Ketika siswa itu jujur dan sesuai dengan keadaan mereka, itu akan lebih tepat untuk dari hasil yang kita dapat dari tes reaksi itu. Lebih misalnya yang terkait tadi kan artistik dan intrapersonal itu akan lebih tepat. Nah, ketika tidak jujur, karena otomatis kan akan ngawur itu hasilnya. Nah, untuk menentukan hasil tersebut dan akan menentukan tujuan karirnya, itu akan akhirnya tidak presisi, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk keberhasilannya sih, kalau saya tanya terkait berapa persen kamu menjawab kejujuran untuk ini, insya Allah saya jujur semua Pak. Oh ya, udah. Kalau itu memang kejujuran itu sudah kamu anggap jujur semua, ya berarti ya memang ini hasil dari kamu. Dan untuk pengolahan hasil itu dua dominan tadi yang cocok dengan kamu kerjaan seperti ini, jadi lebih akurat seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ada yang ditanya lagi? Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya? Sudah ya? Oke, terima kasih banyak. Kalau seperti itu, mungkin nanti di akhir video saya akan minta video singkat testimoni dari dua jurus tersebut ya, sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitasnya setelah dibagi baik tersebut. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu MC-nya lanjutkan.